Sungguh miris, benar-benar miris. Warga Aceh malah memilih mengibarkan bendera tetangga padahal tiap hari prajurit TNI, polisi, dan relawan bahu-membahu memberikan bantuan kepada warga Aceh, tapi anehnya mereka lebih memuja negara lain yang tidak ada kontribusi seakan tak menghargai para relawan yang selalu membantu. Kami yang saudara kalian, gara-gara sedikit mereka memberi bantuan kalian pasang bendera gitu. Nggak senang hati kami melihatnya. Udah nyampe di Tamiang Aceh ya teman. Aceh Tamiang ya Bu ya. Kok sinyalnya nggak ada ya Pak ya? Kenapa Pak? Sinyalnya kenapa Pak? Nggak dikasih ke sinyal Pak? Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu Pak. Atau biar orang luar dari Aceh nggak tahu kalau Aceh parah kayak gini. Tuh itu tower itu Pak. Tuh tower tuh. Kenapa orang Aceh nggak boleh upload Pak? Itu tower ngapain itu? Towernya ada 4 itu. Nggak ada sinyal atau sinyalnya dihabisin Pak? Hah? Biar rakyatnya nggak upload ya. Narasi dalam video ini jelas bukan kritik berbasis fakta, melainkan tuduhan yang lahir dari ketidaktahuan teknis yang dibungkus emosi. Terus terang, dulu saya itu termasuk pengagum video-video beliau, tapi setelah dicermati cara berpikir beliau ini, pola pikirnya, pola nalarnya yang dipakai ternyata serampangan semua dan tidak bertanggung jawab. Itu tidak benar info tersebut. Itu memang pun warga saya tidak ada kelaparan, mereka semua makan, minum. Pemerintah desa dan warga menegaskan bantuan sudah masuk sejak awal, meski akses jembatan sempat terputus. Logistik tetap disalurkan melalui jalur alternatif, termasuk Pulau Tiga. Kepala Desa Arah 9 memastikan kebutuhan warga tercukupi, dan hal serupa disampaikan warga Arah 9 serta Tanjung Gelumpang. Dengan distribusi terkoordinasi dan dukungan TNI, isu yang beredar di media sosial tersebut dipastikan hoax. Alhamdulillah dari beberapa hari yang banjir, kami udah datang bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang warga Aceh yang konon justru mengibarkan bendera Malaysia di tanah rencong daripada mengibarkan bendera merah putih gitu ya, atau bendera Indonesia. Saya tidak tahu ini benar ataukah hanya netizen yang iseng ya. Yang jelas gambar pengibaran bendera Malaysia tersebut beredar sangat viral di media sosial. Kalau memang benar ya, menurut saya itu sudah sangat keterlaluan sekali ya. Memangnya yang membantu kalian itu selama ini Malaysia? Hah? Bukankah pemerintah sudah menggelontorkan 51,8 triliun untuk kalian ya? Emang Malaysia udah membantu kalian berapa? Ini sih menurut saya sudah sangat kebangetan teman-teman ya. Tetapi saya tetap berharap semoga saja ini hanya gambar rekayasa AI semata ya, bukan gambar asli. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sungguh miris, benar-benar miris. Warga Aceh malah memilih mengibarkan bendera tetangga padahal tiap hari prajurit TNI, polisi, dan relawan bahu-membahu memberikan bantuan kepada warga Aceh, tapi anehnya mereka lebih memuja negara lain yang tidak ada kontribusi seakan tak menghargai para relawan yang selalu membantu. Kami yang saudara kalian, gara-gara sedikit mereka memberi bantuan kalian pasang bendera gitu. Nggak senang hati kami melihatnya. Ya, teman-teman tolong ya tulis di badan video, tulis di kolom komentar ya, apakah video yang baru saja kita saksikan itu benar ataukah tidak. Yakni ada pengibaran bendera Malaysia di puing-puing reruntuhan bekas banjir ya. Apakah benar ini terjadi di Aceh ataukah di Sumatera Utara ataukah Sumatera Barat? Tolong teman-teman tulis di kolom komentar. Ataukah ini terjadi di wilayah lain? Ataukah benar bang ini settingnya adalah di Aceh tapi sebetulnya ini gambar rekayasa AI bang. Nah, coba teman-teman tulis di badan video ya, di mana? Di kolom komentar, karena menurut saya ini sudah kebangetan sekali ya. Mengibarkan bendera GAM sudah, sekarang melakukan provokasi lagi mengibarkan bendera Malaysia. Emang
Emang negara Malaysia yang membantu kalian? Astagfirullah. Lanjut. Pasca bencana besar di Sumatera, beredar komentar yang menuding pemerintah tutup mata terhadap kondisi warga. Salah satu isu yang ramai menyebut warga desa di Aceh Tamiang belum menerima bantuan hingga kelaparan. Namun setelah dikonfirmasi, informasi itu dipastikan tidak benar. Itu tidak benar, info tersebut. Itu memang pun warga saya tidak ada kelaparan. Mereka semua makan, minum. Pemerintah desa dan warga menegaskan bantuan sudah masuk sejak awal, meski akses jembatan sempat terputus. Logistik tetap disalurkan melalui jalur alternatif, termasuk Pulau 3. Kepala Desa Ara 9 memastikan kebutuhan warga tercukupi, dan hal serupa disampaikan warga Ara 9 serta Tanjung Gelumpang. Dengan distribusi terkoordinasi dan dukungan TNI, isu yang beredar di media sosial tersebut dipastikan hoax. Alhamdulillah dari beberapa hari yang banjir, kami udah datang bantuan. Nah, keren tuh, ya kan? Pernyataan barusan nggak ada, ya. Saya baru bukan ngeh ya, saya semakin yakin bahwa apa yang selama ini beredar di media sosial itu hanyalah penggiringan opini, ya, sabotase yang nyata. Karena kita ketahui bersama, wilayah terdampak banjir itu tidak dialiri listrik sejak 26 November, ya, karena sabotase juga, kabel trafo dicuri. Juga tidak ada sinyal HP. Bagaimana mereka ya bisa membuat konten? Ya kan? Jelas enggak. Yang bikin konten itu adalah mereka-mereka yang mungkin saja memang benar-benar berasal dari Aceh, tapi saya yakin tidak menjadi bagian dari korban banjir. Makanya mereka seenak udelnya saja membacot. Nah, barusan kita dengar bareng-bareng. Nggak benar berita-berita yang selama ini menyudutkan pemerintah. Itu pernyataan langsung, ya. Bukan rekayasa. Lanjut. Udah nyampe di Tamiang Aceh ya teman. Aceh Tamiang ya Bu ya. Kok sinyalnya nggak ada ya Pak ya? Kenapa Pak? Sinyalnya kenapa Pak? Nggak dikasih ke sinyal Pak? Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu Pak. Atau biar orang luar dari Aceh nggak tahu kalau Aceh parah kayak gini. Tuh itu tower itu Pak. Tuh tower tuh. Kenapa orang Aceh nggak boleh upload Pak? Itu tower ngapain itu? Towernya ada 4 itu. Nggak ada sinyal atau sinyalnya dihabisin Pak? Hah? Biar rakyatnya nggak upload ya. Narasi dalam video ini jelas bukan kritik berbasis fakta, melainkan tuduhan yang lahir dari ketidaktahuan teknis yang dibungkus emosi. Terus terang, dulu saya itu termasuk pengagum video-video beliau. Tapi setelah dicermati cara berpikir beliau ini, pola pikirnya, pola nalarnya yang dipakai ternyata serampangan semua dan tidak bertanggung jawab. Di titik itu rasa hormat sudah hilang dengan sendirinya. No respect lagi. Melihat tower lalu langsung menyimpulkan sinyal dimatikan. Itu adalah logika ngawur. Tidak paham cara kerja jaringan, tapi merasa paling tahu. Tower itu berdiri tidak pernah menjamin sinyal hidup. Tanpa listrik stabil, tanpa backhaul, tanpa jaringan inti, tower itu hanya besi mati. Itu. Ini pengetahuan dasar tentang telekomunikasi, bukan teori konspirasi. Menuduh sinyal dihabiskan biar rakyat nggak ngupload. Beliau bilang seperti itu. Tanpa satu bukti pun teknis. Parah. Bukan kepedulian, melainkan prasangka liar yang menyesatkan publik. Ada saja sih Bapak. Listrik katanya 93% nyala. Apanya yang nyala Pak? Tuh, tower Pak. Woi, bangun Pak. Tuh, tower. Masyarakat sini ingin menaikkan statusnya. Nah, masalah bencana saya secara pribadi nggak tahu Pak. Yo maklum orang kampung, goblok ini otak saya nggak nyampe. Itu tower gunanya apa? Tower itu gunanya apa sih? Karena biar masyarakat tidak bisa upload ini bongkahan kayak gini. Masyarakat mintanya kayunya dipindah Pak. Ini nggak parah. Bapak pengen lihat yang pindah parah lagi? Ya lupa sih Bapak lagi rapat tidur ya Pak. Sorry. Terus beliau bilang angka listrik 93% menyala. Juga sengaja dipelintir. Itu cakupan wilayah, bukan jaminan setiap titik terdampak bencana semuanya itu langsung normal. Enggak. Mengambil contoh satu lokasi lalu menuduh menyimpulkan laporan nasional itu bohong. Itu adalah cara berpikir dangkal yang menolak data demi drama. Yang paling memalukan, kehadiran lokasi bencana bukan untuk mengedukasi atau menenangkan para korban bencana, bukan. Melainkan mencari celah keburukan untuk konten. Tidak paham teknis, tapi paling lantang bicara teknis. Inilah masalah utamanya.
Bencana itu adalah tragedi kemanusiaan. Namun menjadikannya panggung, tuduhan tanpa ilmu itu bukan empati, tapi eksploitasi penderitaan masyarakat demi sensasi dan atensi. Kritik itu memang perlu, saya akui, kritik perlu, sangat perlu. Tapi ketika ranah tidak dipahami, data diabaikan, dan tuduhan ditebar dilakukan bukan kritik, melainkan pembodohan publik yang dibungkus seolah-olah peduli. Paham? Nah, ya apa yang saya bilang tadi. Kritik perlu, ya kritik itu perlu. Tapi jangan mengkritik sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu mengada-ada namanya. Pembodohan publik yang dibungkus seolah-olah peduli. Apa yang disampaikan oleh, saya nggak ngerti ya, ini konten kreator, influencer ataukah apa begitu ya. Tapi menurut saya memang lebih dekat pada pembodohan publik daripada menunjukkan kepedulian dan menyampaikan informasi secara benar sesuai fakta di lapangan ya. Jadi intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang pakai baju oranye ya, ketika mengomentari konten kreator perempuan di bagian bawah tadi yang menurut saya ya macam kayak gitulah. Inilah framing-framing yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, yang memanfaatkan bencana Aceh. Lanjut. Beberapa influencer yang sering kritis terhadap pemerintah mengaku telah diteror dan dihack WhatsApp-nya. Yang pertama, gue mengucapkan turut prihatin kalau kejadian ini benar-benar terjadi. Yang kedua, kalau gue jadi mereka, gue akan membuat laporan kepolisian. Setelah memegang surat laporan kepolisian, gue akan membuat video. Warga Indonesia, gue telah diteror dan dihack WhatsApp-nya. Ini sangat bahaya. Tolong bantu viralkan video ini. Karena kalau di Indonesia, no viral, no justice. Gue berharap pelakunya segera ditangkap dan diproses hukum. Supaya kejadian seperti ini tidak menimpa gue lagi dan kalian semua. Ini kalau gue ya. Yang bikin gue mengganjal itu kenapa ya? Mereka kok hanya pengen viral doang. Nggak pengen pelakunya ini ditangkap gitu. Ya? Kan membahayakan kita gitu, ya kan? Tapi nih para netizen jangan berpikiran kalau mereka ini hanya ingin membuat gaduh. Jangan juga berpikiran kok narasinya sama. Ini jangan-jangan cuman brief ya gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Apalagi kalian berpikiran kemarin teriak-teriak pemerintah nggak ngapa-ngapain. Kok setelah Ferry Irwandi memberikan statement bahwasanya di sana itu antara pemerintah, warga dan juga relawan itu berkolaborasi, gotong royong dan bekerja sama, lalu mereka membuat narasi drama teror. Jangan loh ya, jangan berpikiran seperti itu. Lebih baik kita mendorong mereka untuk segera membuat laporan kepolisian. Karena viral doang tidak akan ada proses hukum. Penyelidikan akan dilakukan setelah adanya laporan kepolisian. Jadi abang-abangku izin, segeralah membuat laporan kepolisian. Nanti kita sama-sama akan kawal proses ini supaya pelakunya bisa ditangkap. Karena penjahat yang melakukan teror seperti ini ya jangan sampai tidak diproses hukum. Iya kan? Benar kan? Bener dong, pengen ditangkap dong pelakunya, iya kan? Karena kerja sama masyarakat, biar pemerintah ngapain aja. Tapi Ferry Irwandi ungkap realitanya jauh berbeda. Di lokasi banjir, mereka semua bergerak menjadi satu. Kalau di lapangan Om, ya gue bisa ngomong kayak gini. Lapangan dan sosial media itu 180 derajat berbeda gitu. Di lapangannya itu bener-bener lu ngelihat Indonesia itu bersatu gitu. Jembatan yang harusnya jadi 1 bulan justru sudah berdiri hanya dalam hitungan hari. Akses rumah sakit yang tertutup lumpur berhasil kembali bersinar berkat kolaborasi antara TNI, Polri, dan relawan. Perjuangan semua pihak, gue bisa bilang kayak gitu. Relawannya, pemerintah melalui TNI, Polri-nya, masyarakatnya, bahkan korbannya sendiri, semuanya kolaborasi tuh. Beresin rumah sakit itu. Kemarin itu jembatan BLI aku udah bilang juga di ini, kalkulasi matematika aku harusnya jadi 1 bulan nih, tapi ini kita apresiasi nih pemerintah kerjanya cepet banget nih untuk jembatan BLI. Kalkulasinya jadi 6 hari udah bisa di jalur dan itu relawan. Ya, makin kesini makin kelihatan ya bahwa sebetulnya mereka itu cuma premang-framing. Malah ada itu influencer itu yang sok nangis-nangis ya kan, katanya saya sangat tersentuh ketika teman saya diancam, tapi nggak ada laporan polisinya. Tunjukin bahwa Anda itu menerima ancaman, ya kan? Lapor ke polisi, bawa surat pengaduan ke polisi, ya kan? Surat laporan dari polisi, baru bikin konten, baru netizen percaya. Nah, kalau kalian itu nggak pernah
lapor polisi terkait ancaman yang Anda sebutkan tadi. Aduh, kucing aja nggak percaya, ya kan? Lanjut. Apakah CNN adalah media yang netral atau justru sebaliknya? Saya sertakan videonya ya. Mbak Iren namanya. Mbak Iren memberi berita secara langsung atau live report di Aceh Tamiang, bagaimana kondisi dan situasi di sana. Kemudian Mbak Iren menangis. Nah, ada beberapa turning points yang mau saya bahas di sini. Pertama mengenai etika jurnalistik, kemudian profesional dan kemanusiaan. Secara umum, etika jurnalistik itu dilihat di dunia internasional dan pada khususnya di Indonesia tercinta ini. Ketika kita membawakan live report, lalu membawa emosi pribadi seperti menangis, berarti sebenarnya ini ada kekeliruan dan ini masuk dalam kekeliruan juga etika jurnalistik. Kenapa? Karena ketika membawakan berita, ya berdasarkan pengalaman sebagai news presenter, penyiar, dan bergelut di bidang komunikasi, juga komunikasi holistik, maka kalau sampai membawa emosi pribadi berarti kan seolah-olah akan menjadi penggiringan opini, ya publik bisa nih dapat opini kayak ini kok nangis seolah-olah dalam kondisi tidak netral, ya kan? Berarti tidak profesional. Nah, kondisi tidak netral itu akhirnya seolah-olah news presenter ini atau pembawa berita ini akan dilihat seperti membawa kepentingan pihak tertentu. Nah, ini kan berbahaya, ya kan? Lalu ketika memberitahukan live report itu harus dalam kondisi bisa mengatur emosinya dan ini tantangan bagi pembawa berita, ya kan? Jadi kekuatan dari live report ini atau pembawa berita hard news bukan untuk membuat penonton ikutan menangis, tetapi harus memberikan data dan fakta berita yang disampaikan untuk memberitahukan kepada publik situasi yang nyata, kondisi yang nyata di sana. Sisanya ada filsuf komunikasi asal Kanada, McLuhan mengatakan the medium is the message. Standing positionnya CNN dan media-media nasional ada di mana nih berdasarkan statement dari McLuhan ini. The medium is the message. Sisanya selamat berpikir, tetap semangat kreatif, membangun etika jurnalistik agar menyampaikan berita yang benar, akurat, independen, juga profesional. Tetap bersemangat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, teman-teman jawab sendiri ya. Siapa kubu media CCN, ya kan? Bang, salah bang. Bener CCN namanya itu. Aduh, ya barusan disampaikan oleh seorang mantan jurnalis. Saya juga seorang mantan jurnalis, tapi nggak masalah lah. Nggak perlu saya ikut-ikut komentar, ya kan? Anggap saja saya orang bodoh ya. Nah, barusan gimana tuh yang disampaikan oleh mbak-mbak yang mantan reporter lapangan media elektronik ya. Menurut teman-teman bagaimana? Netral nggak itu CCN? Lanjut. Saya melihat teman-teman jurnalis, khususnya dari Aliansi Jurnalis Independen, AJI, mereka sedang menyuarakan isu kebebasan pers dalam peliputan bencana di Sumatera. Bahkan ada tuntutan agar negara meminta maaf karena dianggap membatasi, bahkan mengintimidasi wartawan di lapangan. Saya cukup lama menjadi wartawan. Mungkin 5 tahun kalau nggak salah. Jadi saya paham kegelisahan itu dan saya sepakat bahwa kebebasan pers harus dilindungi karena itu merupakan amanat reformasi yang dijamin Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Memang betul, setiap kali bencana besar merenggut banyak nyawa, wartawan itu selalu berada di wilayah paling sensitif dalam profesinya. Di satu sisi ada hak publik untuk tahu, tapi di sisi lain ada duka. Ada trauma, ada martabat manusia, dan soliditas bangsa yang tidak boleh dikorbankan. Nah, di titik inilah kode etik jurnalistik, prinsip jurnalistik, dan undang-undang pers berfungsi sebagai kompas moral, bukan sekedar aturan formal. Saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman jurnalis yang menjalankan tugas, baik di lapangan maupun di ruang redaksi, khususnya terkait pemberitaan bencana di Sumatera. Kode etik jurnalistik itu menegaskan sejak awal di pasal 1 mewajibkan wartawan bersikap independen, akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk.
Dalam konteks bencana, ini berarti tidak membesar-besarkan fakta, tidak memelintir data korban, dan tidak menggiring emosi publik ke kesimpulan politis yang belum terverifikasi. Saya berikan salah satu contoh bagaimana teman-teman jurnalis tidak menjalankan cover both side dalam menulis berita di lapangan. Nih. Berita-berita ini ditulis tanpa konfirmasi ke semua pihak terkait, bahkan bersumber dari keluhan di akun Instagram pribadi seseorang, bukan wawancara langsung. Klarifikasi memang muncul belakangan setelah Menteri Keuangan nyentil salah satu media yang menulis berita itu. Tapi, berita pertama yang tidak utuh sudah lebih dulu membentuk opini publik, memicu kecurigaan publik pada negara, seolah-olah negara berbisnis di tengah bencana. Pola serupa terjadi pada pemberitaan soal surat Pemda Aceh ke UNDP dan UNICEF. Ditulis tanpa konteks lengkap sehingga publik menyimpulkan adanya ketidakharmonisan antara Pemda Aceh dan pemerintah pusat. Hingga akhirnya Gubernur Aceh sendiri tuh membantah narasi tersebut. Di pasal 3 Kode Etik Jurnalis mewajibkan wartawan menguji informasi, tidak mencampur adukkan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam teori jurnalistik, kita mengenal prinsip verifikasi sebagai jantung jurnalisme. Mengenai profesionalisme jurnalis juga ditegaskan dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalis. Profesional di sini bukan hanya soal teknik, tetapi kepekaan kemanusiaan, human dignity, bahwa korban bukan objek tontonan. Kemudian di pasal 5 Kode Etik Jurnalis melarang eksploitasi korban dan kelompok rentan, artinya menampilkan anak-anak atau keluarga korban dalam kondisi trauma berat, jelas bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Dalam teori jurnalistik modern, setahu saya, liputan bencana itu kan seharusnya berpijak pada jurnalisme empatik dan jurnalisme solusi. Jadi jangan berhenti pada siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang cepat, siapa yang lambat. Tapi apa yang bisa dipelajari bersama, apa yang bisa diperbaiki bersama, dan apa yang bisa dilakukan bersama. Setahu saya seperti itu. Nah, senior-senior saya yang ada di Aliansi Jurnalis Independen, kalau saya keliru boleh ditegur. Thank you. Ini penjelasannya lebih jelas lagi, ya kan? Keren bang. Aduh, mantap ya. Jangan cuma menyerang-nyerang pemerintah aja. Tapi memang ya teman-teman ya, grup jurnalis yang disebutkan oleh abang tadi di bagian depannya, saya nggak usah menyebutkan namanya, memang sejak dulu, sejak saya masih menjadi jurnalis pun memang agak-agak lain gitu ya. Memang ya kayak semacam kritis ya, idealismenya tinggi, tapi terkadang itu justru tidak paham posisi dan situasi. Padahal seperti yang disampaikan oleh abang ini tadi, ada kode etik jurnalistik, ada undang-undang pers dan lain-lain yang harus dipatuhi dalam setiap peliputan. Tapi mereka seolah-olah nggak ngerti gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.